Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memaparkan tentang perancangan pembelajaran dalam Understanding by Design. Perancangan pembelajaran dalam Understanding by Design terdapat 7 aspek di dalamnya, antara lain way, where and why, h, hook and hold, explore and experience, enable and equip, r, reflex, rating, revise, evaluate work and progress, tailor and personalize the work, O, organize for optimal effectiveness. W, where and why. Terdapat kriteria penilaian meliputi 1. Komprehensif, 2. Akurat, 3. Keterampilan berbahasa, 4. Konten, 5. Penggunaan media. Kriteria penilaian tersebut digunakan oleh guru untuk menentukan dasar atau pengetahuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, pada tahapan ini, peserta didik mampu menjadi pusat pembelajaran, sedangkan guru menjadi fasilitator dalam membimbing pembelajaran kepada peserta didik. Hook and hold. Pada kurikulum Merdeka, menggunakan pendekatan problem-based learning. Kegiatan yang muncul pada saat menggunakan pendekatan tersebut antara lain diskusi kelompok, demonstrasi, berpikir kritis, dan presentasi. Pada tahapan ini, peserta didik mampu unjuk diri. Jadi di sini pembelajaran berpusat pada peserta didik. Peserta didik diharapkan mampu memecahkan suatu permasalahan, sedangkan pendidik atau guru hanya mendampingi peserta didik dalam menentukan atau memecahkan suatu permasalahan tersebut. Explore and experience, enable and equip. Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Guru menjadi fasilitator pada saat mentransfer ilmu kepada peserta didik. Selain menjadi fasilitator untuk mentransfer ilmu, guru juga mampu memfasilitasi peserta didik dalam perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan belajar mengajar, sehingga peserta didik mampu mencari sumber referensi belajar dan dapat diterapkan pembelajaran. Hal ini seperti dalam contoh ketika materi teks berita. Guru memfasilitasi peserta didik untuk mencari sumber referensi lainnya selain dari buku paket yang dimiliki peserta didik. Peserta didik mampu mencari referensi tersebut ke perpustakaan sekolah, setelah itu ke lobi sekolah untuk mencari koran atau majalah yang dapat dibaca peserta didik. Nah, itu merupakan salah satu eksplor sumber referensi yang dapat dilakukan oleh guru dan peserta didik. R. Reflex Rating Revise. Pada tahapan ini, guru melakukan penilaian hasil belajar dengan menggunakan asesmen atau penilaian. Penilaian tersebut digunakan untuk yang pertama, sebagai bahan evaluasi. Jadi guru harus mengevaluasi apakah materi yang sudah diberikan mampu diserap atau diterima peserta didik secara keseluruhan atau ada beberapa peserta didik yang belum memahami materi tersebut. Yang kedua, merencanakan pembelajaran yang akan datang. Ketika guru sudah mengetahui kekurangan atau kelebihan dari materi sebelumnya, guru dapat menentukan langkah yang selanjutnya. Langkah apa yang akan dilakukan dalam pembelajaran selanjutnya. Yang ketiga, menentukan metode dan strategi. Setelah mengetahui evaluasi, guru bisa mengetahui apakah metode dan strategi yang digunakan sebelumnya sudah cocok kepada materinya apa belum. Jadi, ketika guru melakukan evaluasi, guru dapat mengetahui metode, strategi, pendekatan yang akan dilakukan pada pembelajaran yang akan datang yang disesuaikan dengan materi pembelajaran. Evaluate work and progress. Penilaian dilakukan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran dan dilaksanakan secara objektif melalui cara 1. Mengidentifikasi berbagai aspek belajar mengajar. 2. Mengidentifikasi kemajuan belajar.
Tiga, melakukan penilaian kepada diri sendiri menggunakan berbagai macam alat evaluasi. T. Tailor and personalize the work. Cara untuk mengakomodasi seluruh kebutuhan peserta didik antara lain, satu, memberikan asesmen diagnostik. Jadi, untuk mengawali atau memulai pembelajaran, guru alangkah baiknya melakukan asesmen diagnostik dengan tujuan agar guru mengetahui kemampuan, potensi, setelah itu karakteristik peserta didik. Jadi, ketika nanti guru melakukan kerja kelompok, guru dapat memilah-milah peserta didik sesuai dengan kemampuan dan karakteristiknya dengan tujuan agar peserta didik lebih mudah menerima materi yang diberikan oleh guru. Yang kedua, melakukan kolaborasi. Jadi, guru harus memberikan inovasi dalam pembelajaran dengan cara memberikan diskusi, kerja kelompok, presentasi, demonstrasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan potensi maupun kompetensi. Jadi, di sini peran guru adalah mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik dan mengembangkan kompetensi. Jadi, peserta didik harus dituntun oleh guru untuk mengembangkan potensi dan kompetensi yang ada pada dirinya. O. Organize for optimal effectiveness. Kegiatan belajar mengajar dapat dikatakan baik apabila satu, peserta didik aktif dalam pembelajaran. Jadi di sini peserta didik dapat memberikan umpan balik kepada guru ketika guru memberikan pertanyaan, ketika guru memerintahkan sesuatu. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Jadi di sini guru bersama peserta didik bersama-sama mengidentifikasi tujuan pembelajaran pada materi yang sedang dipelajari. Ketiga, memiliki pengelolaan kelas dan waktu dengan baik. Jadi di sini guru memiliki kemampuan dalam mengelola kelas sehingga peserta didik dapat memperhatikan guru secara penuh dan dapat menerima materi dengan baik. Keempat, memilih metode pembelajaran dengan tepat. Guru harus memilih metode pendekatan strategi dengan tepat disesuaikan dengan materi yang sedang diajarkan. Kelima, melakukan evaluasi. Setelah semua kegiatan sudah berjalan, alangkah baiknya guru melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sampai mana kemampuan peserta didik dalam menerima materi yang sudah dipelajari. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.